Ipin, pemerhati perempuan. Nah, oke. Sahabat Ipin, kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang relate dengan perempuan. Banyak terjadi, bro. Banyak terjadi. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di transportasi umum, banyak gitu ya. Banyak sekali bro. Ya kan? Dan ini bisa dialami oleh perempuan dari berbagai usia, dari muda, remaja muda, ya kan, kemudian dewasa sampai tua pun masih ada yang mengalami apa itu ya, namanya pelecehan seksual. Nah, kita balik lagi masih bersama Sisipin di sini sebagai seorang yang memiliki konsentrasi terhadap hal-hal yang berbau perempuan dan anak, ya kan? Kita akan tanyakan, Sisipin, ini konkret aja nih, apa tuh pelecehan seksual? Ya, pelecehan itu banyak bentuknya juga, pelecehan seksual, baik fisik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti tidak langsung itu ya seperti gesekan. Ini ada satu momen saya ngalami pribadi. Saat itu saya naik busway atau kereta api, saya lupa, beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pria yang coba mendekat-dekatin saya melalui gestur tubuhnya lah di belakang. Dan saya merasa dong ada yang bergerak gitu. Saya marah saat itu. Jadi kekerasan pelecehan seksual itu pun bisa terjadi seperti itu, bro, di angkutan umum loh, di tempat umum. Nah, itu menganggap perempuan itu tadi saya terlalu lemah. Dia pikir tidak bisa melawan, tidak bisa marah seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk juga pelecehan seksual. Jadi banyak bentuknya, bro. Kenapa mereka kayak gitu? Mungkin karena mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya jadi objek seksual. Betul, seperti itu. Dan gini, bahwa tadi yang Sisipin bilang bahwa ada bergerak-gerakan gitu ya. Gestur tubuh salah satu. Itu kan kontak fisik. Betul. Dan itu nggak cuma ibaratnya alat vital ya yang ditempelkan ya kan. Tapi juga itu bisa jadi sebuah kayak pijatan, colekan, itu juga termasuk? Bisa, termasuk lewat nih cewek, cowok lagi nongkrong nih, biasa anak-anak muda suka nongkrong tuh, atau bapak-bapak ya, pria lah katakan, sweet, menggoda, itu termasuk salah satu juga, bro. Catcalling. Iya, catcalling seperti itu. Itu pelecehan juga termasuk, karena dia tidak menghargai perempuan yang lewat tadi. Nah, kita kembalikan kepada diri kita sendiri gitu loh, bro. Betul. Tapi kita, anak kita, atau kalau misalkan ada pembelaan gini ya, ada pembelaan kan, lu abisnya perempuannya pakaiannya seksi ya, gimana itu? Loh, kita nggak selalu menyalahkan perempuan. Saya kurang setuju dalam hal itu, bro. Kenapa? Karena gini, perempuan yang berpakaian sopan pun masih suka digituin kok, karena wajahnya cantik, kebetulan misalnya. Dan itu dianggap juga sebagai salah satu pelecehan. Kalau saya bener ya, ini buat laki-laki yang kayak gitu tuh sebenarnya jangan berlindung di balik istilah keseksian perempuan. Betul. Atau kecantikan seseorang. Ya, tapi karena apa? Otak ente yang harus diperbaiki. Dicuci bro, lebih tepatnya brainwash. Gitu, ya kan? Itu udah satu karakter buruk dari laki-laki ya. Lu sampah gitu. Dibuang di tempat sampah. Gitu maksudnya, jadi jangan kita juga istilah dari sisi laki-laki nih, wah ini perempuan yang salah. Enggak, memang kenyataannya bisa jadi laki-laki ini juga yang kurang ajar. Betul, bro. Iya kan? Belajarlah mulai hari ini untuk menghargai perempuan. Betul. Siapapun itu gitu loh. Betul. Karena apa? Coba Anda di posisi perempuan tadi. Anda dilecehkan seperti itu, tidak terima kan? Ya sama, perempuan itu juga pingin dia dihargain sewajarnya. Sewajarnya dalam arti yang kalau dia memang lewat ya biarin aja dia lewat dengan baik dan benar gitu loh. Jadi tidak perlu harus dilecehkan. Begitu juga dengan di angkutan umum atau di transportasi umum, dia kan sama-sama kita menikmati transportasi umum itu gitu. Itu laki-laki yang suka sweet tadi itu pengecut gitu. Kenapa? Coba kalau kuntilanak yang lewat sweetin bisa diketawain. Kabur. Nah, balik lagi ya, kalau bicara soal pelecehan seksual ini berarti sama halnya gini ya, itu sebuah kekerasan tapi bukan cuma secara fisik tapi juga verbal berarti. Ya. Oke, pernah nggak sih ngalamin menangani kasus-kasus hal seperti itu? Oh pernah, jadi memang bukan saya sih, ada satu kejadian itu kebetulan saya lihat dia disuit,
Kemudian marah nih si cewek. Akhirnya terjadi baku hantam, itu yang betul bro. Siapa sih perempuannya dengan? Iya marah dong, nggak laki-lakinya? diterima, Oke. nggak terima dong. Bahkan keluarlah kata-kata yang kasar dari pria tadi. Dia kan akhirnya dia bilang apa? Kan saya hanya menggoda. Kata menggoda itu loh bro maksud saya. Nah saya akhirnya terjadi baku hantam, kita coba aplikasi, kita laporin saat itu ke polsek gitu loh. Oke. Dan kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya emang akan diteruskan nggak sih tuh prosesnya? Biasanya polisi ada sistem gini loh, namanya itu jalan damai. Oh, jalan damai. Jalan damai, ya. kekeluargaan, dicoba dia minta maaf, si pelaku juga tidak berjanji buat surat pernyataan, tidak akan melakukan lagi seperti itu. Jadi memang tidak ada selalu solusi konkret terjadi penahanan atau apa enggak, tapi lebih mencoba jalan damai dulu kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa, baru di ranah hukum pidana yang lebih berat lagi sih. Oke. Karena memang istilahnya ada juga ya kasus-kasus yang itu sampai pelakunya bisa dipenjara sih. Memang ada undang-undangnya sih. Iya, jadi buat perempuan sebenarnya udah sangat diperhatikan berarti sama Betul. negara ya. Dia harus berani speak up aja, yang penting sih berani melaporkan dan berani bertindak sih, lebih kepada itu. Tapi kan gini ya, perempuan mau speak up, mau melawan, contoh kecil lah ya, yang tadi dibilang nggak semua loh perempuan Betul. berani, misalkan ada yang sweet nih, misalkan nggak semua perempuan berani nyamperin. Benar. Apalagi kalau misalkan itu lagi di tongkrongan gitu, nggak semua gitu. Jadi tindakannya itu seharusnya gimana? Ya makanya kita benar cobalah kita tegur baik-baik juga. Kalau memang saat itu dia masih melakukan itu, ya mau nggak mau kita harus laporkan juga bro, nggak ada solusi lain. Kita harus membuat harus pelaku didatengin efek dulu. jerah. Iya, kita harus buat efek jerah juga kepada setiap orang gitu loh. Jadi jangan biar dia tahu dan menganggap bahwa yang dia lakukan itu tidak salah. Nggak bisa juga gitu bro. Negara kita kan negara hukum. Iya, Jadi pemahaman hukuman itu juga harus dimengerti oleh setiap orang, setiap warga, termasuk pria tadi. berarti emang bener logikanya sih gini, kalau di sweetin gitu terus disamperin sama si perempuan, laki-lakinya itu juga mungkin ada kekhawatiran, malu juga. Kalau dibilang takut sih secara fisik mungkin enggak, Ya, betul. tapi akan sanksi sosial terlihat sama warga, tetangga, teman-temannya dia juga malu Pak. Betul. Dan harapannya di situ bisa membuat jadi efek jerah Efek jerah. sedikitnya gitu ya. Nah, ada lagi nggak nih tentang istilah cerita-cerita tentang advokasi pelecehan seksual? Banyak, kita pendampingan itu banyak memang sebenarnya, tapi intinya gini bro, perempuan itu ya harus berani bertindak. Yang bisa membangun diri dia itu ya diri dia sendiri bro, nggak ada yang lain gitu. Ya. Dia harus berani melakukan satu tindakan yang membuat efek jerah, membuat dia berani melawan, bahwa tindakan-tindakan kekerasan atau pelecehan seksual itu dilakukan itu tidak layak dan tidak benar. Dia harus berani. Kenapa? Yang bisa menghargai diri seorang perempuan itu ya perempuan itu sendiri, belum nggak ada yang lain. Tapi kalau misalkan tadi yang verbal tuh, kalau misalkan ada antar cewek gitu ya, atau mungkin kalau laki-laki jelas misalkan oh dada lu gini gitu ya, itu kan udah pasti dari kita pelecehan. Tapi kalau misalkan antar cewek nih gimana itu? Apakah itu pelecehan juga? Bisa ya kan? juga bro, itu termasuk pelecehan. Kan saya bilang pelecehan itu ruang lingkupnya luas. Kata-kata pun itu termasuk, baik sesama perempuan pun laki-laki sama itu termasuk juga sih bro. Cuman bentuknya mungkin tidak kepada lawan jenis tapi sesama jenis juga. Oh bisa ya. Bisa. Ya. Oke. Nah CCP nih ya, kira-kira kalau misalkan nanti ada teman-teman dari sahabat Ipin nih, ya kan, yang mau menghubungi CCP, nanti bisa ya ke mana atau gimana caranya? Ya, ke nomor WA saya, bisa telepon langsung, chat langsung, ataupun minta ketemu, saya siap mendampingi. Nanti kita akan share juga Instagramnya sahabat Ipin. Facebook juga Facebooknya bisa. juga ada ya. Sosnya ya, sahabat Ipin. Mungkin yang IG personal juga boleh kali ya? Bisa. Gitu, nanti WA personal bisa. bisa di DM langsung berarti. Bisa. Oke. Buat sahabat Ipin di luar sana, kalau misalkan ada topik-topik yang mau dibahas, boleh dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan di sini. Like and subscribe. Ya, jangan lupa di like and like, comment, dan subscribe gitu ya. Iya betul. Oke, kalau gitu sahabat Ipin, Pemerhati pemerhati perempuan. Terima kasih.